something to do, something to buy. Ketika tamu datang ke Pringgasela, apa yang bisa kita perlihatkan? Mampu nggak kita mengajak jalan-jalan masyarakat untuk melihat lokal experience? Apa yang bisa di-explore ya? Kemudian apa yang bisa dikerjakan selama dia tinggal di sini? Yang ketiga itu something to buy, itu adalah oleh-oleh. Ya, ini hasil dari lokal experience ini yang kita bisa jual ke mereka. Itu sebagai dapat. Tetapi di samping dua itu ada dua hal yang perlu kita bangun di dalam bina pariwisata, adalah fisik dan mental. Ketika kita membangun sebuah destinasi baru, itu kan fisik. Betul. How about the human being? Manusia kita mampu nggak kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang ini adalah pariwisata, sehingga ya mohon maaf tanda kutip kita tidak mengatakan masyarakat kita awam, tetapi supaya masyarakat tidak mengatakan bahwa pariwisata kita kan kebanyakan ya tapi kita tidak mengatakan masyarakat kita awam, rata-rata seperti itu. Ini malas. Ya, dari itu makanya di samping kita membangun fisik, kita harus bangun mental, mindset manusianya kita bangun. Jadi kalau kita masyarakat paling tidak bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang kepariwisataan. Ini semua kita punya proyek. Om sudah menggelutinya sudah berapa tahun ini? Saya dari tahun 82. 82? Ya. Belum lahir. Saya sudah 82, sudah menginjak SMA orang. Ya, sudah Eropa kemana. Selama ini nih tamunya yang di luar negeri itu dari negara mana aja? Itu internasional. Nasional. Artinya internasional itu campur. Apalagi kita ada grup, kalau grup nasional itu Belanda, dan itu grup besar. Kemudian ada grup internasional, ada Gear Adventure, dan ada Interactive itu internasional. Di satu grup itu campur dari negara manapun itu ada. Selain dia lihat tenun ke sini, banyak bule-bule itu yang langsung praktek untuk bikin tenun. Kita sudutkan mereka untuk bisa belajar juga. Kan di sana samping itu. Apa yang bisa dikerjakan sama mampu nggak kita mengajarkan tamu hanya sekedar basicnya saja, atau sekedar menerangkan tentang pembuatan warna? Mungkin tamu akan ikut sama kita untuk mewarnai benang dengan tangannya sendiri. Oke. Itu adalah something yang dikerjakan sama tamu selama mereka di sini. Oke, kira-kira setelah ngajarin ada kekhawatiran nggak misalkan teman-teman dari luar negeri itu mempraktikkannya di negaranya gitu? Itu dan ini yang membuat kita bangga. Seandainya mereka mampu mengerjakan itu menjadi kebanggaan kita. Artinya bukan masalah itu ya? tidak akan menjadi masalah. Ya karena di sini kita juga ada wedding school. Kenapa ada wedding school? Untuk membangun regenerasi supaya budaya dari leluhur ini tidak punah gitu. Mari kita supaya betul-betul berkelanjutan dengan cara bagaimana caranya supaya sustainable gitu, untuk mengajarkan anak-anak kita. Ya dari dini lah anak-anak itu bisa diajar. Apalagi hari ini kan zaman Android ya. Kalau sudah pegang Android sudah Anda tahu gimana cara nyambung benang. Yang sangat jadi tantangan berat buat saya. Ya, makanya kita tidak intinya untuk mensiarkan budaya ini, tradisi ini, untuk berbicara kepada ibu-ibu penenun supaya bisa mengajarkan anak-anaknya. Artinya bukan membatasi mereka belajar dari Android, tetapi paling tidak ada waktu Mengenal dikit aja. ya sedikit saja untuk belajar untuk mengenal budaya, karena ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang perlu kita lestarikan. Menarik kan? Ya. Untuk yang perbedaannya yang apa namanya yang di Lombok Tengah itu di sini di Sade sama di sini apa bedanya? Sebenarnya sama saja, karena begini, selama dia memakai alat gedogat itu sama, tekniknya sama, hanya yang membedakan adalah motif. Motif. Corak corak itu membedakan bahwa itu khas budaya mereka. Kita dari coraknya kita mengenal di Pringgasela, di Lombok Timur. Kalau Lombok Tengah kita tahu Coraknya seperti ini. Dimanapun dia, shop manapun di luar negeri kita tahu. Kita punya. Kita tahu deh kita dari corak kita aja, karena itu adalah budaya masing-masing negara. Oke.
Dan itu tenun ikat, kemudian yang ini tenun songket. Apa yang membedakan antara ikat sama songket? Ikat itu adalah motifnya flat, datar ya, tidak timbul. Kemudian kalau songket ini bisa di timbul. Bukan kristik, songket. Itu kodenya. Bukan kode, artinya motifnya, karakternya. Oh, Ya. Dia agak sulit. Beda. Jadi cara pembuatan motifnya berbeda. Kenapa dikatakan kain ikat? Karena motifnya yang ikat. Benangnya yang ikat. benangnya. Sebelum diwarnai ya harus motif itu semua diikat. Ini namanya kain ikat karena motifnya diikat setelah perancang pola pembuatan motif itu, kemudian semua motif itu diikat. Setelah diikat itu baru dicelup. Nanti kalau sudah dicelup buka ini kan udah warna. Oh iya. Jadi ketika kita melihat ada beberapa motif di sini, ada beberapa warna, umpama 3 warna umpamanya, berarti 3 ikatan 3 kali celup juga. Gitu. Ini yang diikat. Iya. Benangnya yang diikat, ya, motifnya yang diikat sebelum ditenun. Lama juga prosesnya berarti ya. Lama makanya dia. Ya menghabiskan berbulan-bulan, tetapi yang namanya ini adalah warisan budaya. Sebenarnya kalau menghitung waktu sih, saya mengatakan tidak ada bukan tidak ada untung, tetapi tipis. Dari harga, terus harga material, belum proses pembuatannya dibandingkan dengan harga jual. Biasanya Ya, satu ini kita ada 300, 400, 500, bahkan sampai 1 juta. Ya tergantung dari motif itu, dari pewarnaannya apa. ini yang sering ciri khasnya Kulden. Ya, ini.